Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kita di pagi hari yang mulia ini masih berkumpul di kantor sekretariat YMBU Yayasan Walid Bina Umat. Semoga kita semua semakin kompak menjadi hubungan silaturahim dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita pada hari yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau hendaknya. Dan insyaAllah kita akan dimasukkan oleh Allah bersama kekasih Allah Muhammad SAW ke dalam surganya yang seluas langit dan seluas bumi. Para saudara hadirin yang berbahagia, Jumat kali ini tanggal 24 November 2023. Sesuai yang kita rencanakan setiap Jumatnya insyaAllah. Dan hari ini kita akan membahas bedah materi, yaitu dampak dari harta haram. Kita ulang sekali lagi, dampak harta haram. Yuk kita sekarang akan membahas ya, mengapa sekarang kita membahas masalah harta haram itu tersebut. Kepada saudara-saudara, kawan-kawan, para ustadz untuk mempersilahkan sarannya, jawabannya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, para ustadz yang kami hormati, pada kesempatan ini marilah kita membahas masalah harta haram yang didapat dari hasil usaha. Apakah yang dimaksud dengan harta haram itu? Harta yang didapat dari hal mencuri, dari menipu orang, dan banyak lagi yang lainnya, sehingga harta itu haram dalam diri kita sendiri, bahwasannya dia akan menjadi darah yang kita makan, artinya menjadi darah dalam tubuh kita dan mengalir dalam diri kita, maka akan mempengaruhi tingkah laku dan akhlaknya manusia. Maka oleh sebab itu Allah sangat murka orang-orang yang memakan harta yang haram, baik itu secara pakaian, makanan, semuanya selalu bergerak dengan yang haram. Maka oleh sebab itu jauhilah
perbuatan yang meliputi hal yang demikian sehingga diri kita bersih daripada yang haram. Sebagaimana firman Allah, berbahagialah orang yang telah mensucikan dirinya dari barang yang haram. Sebagaimana Ali menyatakan bahawa jika Allah marah kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rizki yang haram. Dan ketika Allah semakin marah kepada seseorang hamba, maka Allah akan mewakilkannya kepada setan untuk menambah rizkinya dan menemaninya, menyibukkannya dengan dunia serta melupakan agama. Mudahkan urusan dunianya, dan setan berkata, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak sekalian, para ustaz yang kami hormati, kalau Allah sudah marah kepada orang yang memakan harta yang haram, maka semakin ditambah oleh Allah memakan harta yang haram itu sendiri. Oleh sebab itu, semakin marahnya Allah, kemudian mewakilkannya kepada setan untuk menambah rezekinya. Jadi Bapak, saudara-saudara, para ustaz yang kami hormati, orang yang makan harta yang haram dan Allah sangat marah, kemudian perilaku dan tingkah lakunya bagaikan setan yang berjalan di muka bumi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal demikian. Marilah kita bermohon pada Allah, terjauh kita daripada memakan makanan yang haram. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan jawaban selanjutnya, dampak, maksudnya mengapa kok kita membahas masalah harta haram. Kepada ustaz yang lain silakan dengan segala hormat. Yang sebelah kiri saya kita selang-seling ya, kepada ustaz yang di ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Tat. Ya silakan. Kami ingin memperjelas pengertian dari harta haram. Sebab kita belum tahu apa sebenarnya pengertian harta yang haram itu. Menurut bahasa, harta haram itu semua yang diharamkan syariat agama. Itu yang harta yang haram. Itu adalah sifatnya, bukan zatnya. Jadi dalam pelaksanaan harta yang haram, bukan harta haram, harta yang haram itu bisa saja bagus zatnya, tapi dalam perolehannya salah menurut syariat, maka tergolong pada harta yang haram. Contohnya saja usaha jual beli. Ada berupa jual beli yang zatnya harta itu tidak haram, tapi karena pengusahanya tidak menurut syariat, haram jadinya. Harta yang memang haram zatnya, apalagi kita ini proses dengan perdagangan, justru akan menambah keharaman dari. Contohnya harta yang zatnya tidak haram, kemudian cara proses penjualannya haram, mungkin beras. Dia tidak haram, halal zatnya, karena dalam penjualannya ada unsur-unsur penipuan dan kebohongan, jatuhlah kepada hal yang haram. Terus itu contoh. Kemudian yang zatnya memang haram, itulah mungkin tadi tergolong kepala kemar, berupa daging-daging yang dilarang, daging kerbau yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, kita jual, haram zatnya. Nah,
Apa dampaknya? Kalau dampaknya sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, salah satunya akan menghalangi doa kita kepada Allah. Mungkin itu saja dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan dari pembina kita tadi, latar belakang kita membahas judul kita ini. Yang pertama, latar belakangnya itu harta haram itu merugikan umat. Yang pertama, umat rugi. Contohnya jatah jalan itu sekian, dikuranginya, berlubang jalan itu sekian bulan, itu kan rugi umat. Diambilnya. Kemudian di segi kejiwaan, itu orang yang banyak makan harta haram, itu jiwanya tidak tentram, tidur aja susah malam. Itu aja sementara dulu. Ya, alhamdulillah. Masalah sekarang akan membahas masalah riba. Bukan masalah yang haram kita umumkan secara umum haram. Haram. Ini masalah khusus masalah riba. Bukan masalah haramnya. Masalah riba yang kita baca dulu. Nih, tidak akan apa namanya itu, perbuatannya, perkataannya tidak akan sesuai dengan ajaran Islam. Dia sifat sebohong. Dia ingin bertengkar. Halal. Tapi dia ingin juga bertengkar. Ini sebabnya dia makan harta haram. Jadi kalau makan harta haram, IP-nya segala kebaikan dan keburukan itu, dan kebaikan itu dianggap juga haram. Iya kan? Tapi yang kejelekan juga dianggap halal. Ini orang ini selalu makan yang haram. Ya haram itu dikejadian halal. Ya haram itu jadi halal. Ya haram itu menjadi halal. Ya haram. Sekali lagi saya akui sebenarnya saya tidak siap materi ini karena saya jadwal kosong hari ini, jadi saya ingin santai gitu. Namun karena saya hadir, insya Allah saya jawab, saya bantu. Yang melatar belakangi gitu, diambilnya tema ini untuk hari ini. Mengapa kita buat tema seperti ini? Dampak harta haram. Karena hadirin Bapak semua, saya yakin sudah tahu semua bahwasanya kita hidup ini untuk mendapatkan ridha Allah. Itu pertama tujuan yang paling hakiki kita itu, mendapat ridha Allah. Lalu bagaimana Allah akan ridho kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menghalalkan segala cara? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit itu, mudah-mudahan bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tadi mendengar semuanya masalah mengapa kita membahas masalah harta haram. Selanjutnya kita akan sekarang bahas masalah pokok pembahasan. Kita sekarang akan bahas pokok pembahasannya, yaitu adalah yang pertama mengikuti langkah-langkah syaitan. Persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, yaitu khutbah Jumat pada hari ini judulnya adalah dampak harta haram. Yang pertama, dampaknya adalah mengikuti langkah setan. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah di permukaan bumi ini yang halal dan lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya dia adalah bagimu musuh yang nyata. Jadi langkah setan itu yang pertama adalah menghancurkan manusia dengan dosa, maksiat, dan hawa nafsu. Ini diterangkan dalam hadis Rasulullah dari Abu Bakar. Nabi SAW bersabda, Alaikum bi la ilaha illallah wastakbaru wa aksaru minhuma fa inna iblis wa alaihi la'natullah qala ahlaktun nasa bizunubi wal ma'asi wa ahlakuni bi la ilaha illallah wastakbari falamma ra'aita zalik ahlaktuhum bil hawa wa hum yahtasubun tasabuna annahum muhtadun. Kata Rasulullah,
hendaklah kamu perbanyak kalimat la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah untuk mengucapkannya, karena sungguhnya iblis itu yang dilaknat oleh Allah. Dia berkata, aku hancurkan manusia dengan dosa, maksiat, dan dia menghancurkanku dengan kalimat la ilallah dan istighfar. Kemudian setelah aku melihat yang demikian itu, maka aku akan hancurkan mereka dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi jelas langkah-langkah setan yang diterangkan hadis Rasulullah ini adalah menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah, kemudian yaitu dengan hawa nafsunya. Kemudian jelas orang yang mengikuti hawa nafsu dan mereka orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang yang memakan harta yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita memakan harta yang haram, ini adalah memang betul-betul misi syaitan itu telah berhasil untuk manusia. Dan ini merupakan peringatan dari Rasul, dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar Siddiq. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian mungkin dapat diperluas atau dipertajam oleh ustadz lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, waktu, peluang untuk beramal soleh, beribadah, mengukir bakti dan prestasi dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di dunia ini hingga ke akhirat kelak. Saudara-saudara, terkait dengan pembahasan kita adalah dampak harta haram. Poin yang pertama yaitu Langkah-langkah syaitan. dampak daripada harta haram itu Langkah-langkah syaitan. akan memicu kepada langkah-langkah syaitan, efek atau akibat. Maka dari ayat yang dibacakan oleh saudara kita tadi, yaitu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dari sini dapat kita lihat bagaimana reaksi daripada harta haram, terlebih-lebih yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang tumbuh atau yang ada di permukaan bumi ini, tetapi dalam konteks halalan thayyiba, halal lagi baik. Artinya bahwa setiap yang kita konsumsi itu bukan hanya dia bersifat halal, tetapi juga harus kita perhatikan baiknya. Maka barangkali kita dulu pernah mendengar satu istilah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat, sayur mayur, lauk pauk, 5 sempurna, susu. Tetapi di dalam Islam, dalam konteks ini tidak sampai di situ. Masih ada lagi yang keenam, yaitu paripurna. Apa itu? Halalan thayyiba. Belum tentu setiap yang halal itu baik, tetapi yang setiap yang baik itu pasti halal. Contoh, daging kambing barangkali yang kita peroleh secara halal dan ainnya pun halal. Halal dikonsumsi oleh orang Islam, tetapi untuk segelintir orang barangkali yang namanya daging kambing belum tentu baik, karena memicu daripada kesehatan daripada tubuh itu sendiri.
Nah, ini. Jadi halalan thayyibah, halal lagi baik. Untuk memperoleh itu semua ada dua tadi yang dikatakan daripada harta haram itu atau yang dikonsumsi yang haram itu bisa haram zatnya, bisa haram sifatnya. Haram zatnya atau ainnya berarti memang benda itu diharamkan. Haram dari sifatnya boleh jadi dia itu cara memperoleh daripada harta itu atau benda itu dengan cara batil. Kaitannya dengan langkah-langkah syaitan apa? Oh, langkah-langkah setan ini bagaimana setan itu membisikkan kepada hati kita. Atau mengajak kita, mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Bila mana sesuatu yang kita konsumsi itu yang berpusat kepada perut. Di perut ini adalah sumber tenaga. Di sinilah letaknya kalau kata orang Cina yin dan yang. Diletaknya adalah di ci atau perut bawah. Sumber tenaga, sumber energi. Bila mana yang kita konsumsi itu, yang sudah kita masukkan dalam perut kita itu adalah haram, maka yang keluar pun tentunya kecenderungannya adalah untuk berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, yaitu bisikan-bisikan setan untuk membawa kepada menentang atau untuk melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian barangkali dalam kaitan ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wahai para ustadz, saudaraku semuanya, yaitu lalai dalam beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada hari ini kita membahas tentang dampak dari harta haram. Jadi sebagaimana ustaz-ustaz yang lain sudah membacakan dalam surah Al-Baqarah tentang ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka inilah perbedaan agama Islam dengan agama yang lain. Jadi di dalam mencari harta, kita bukan hanya dianjurkan mencari yang halal, tetapi juga mencari yang baik. Jadi definisikan sesuatu yang halal itu adalah harta yang dicari sesuai dengan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan halal. Kemudian thayyiban adalah sesuatu yang baik, yaitu mencari harta yang baik dari zatnya. Walaupun cara dapatnya haram, tapi kalau zatnya tidak baik, maka dia juga tidak baik. Sama seperti orang menangkap babi. Mungkin menangkap babi ini dengan cara berusaha, dengan cara berjuang. Tetapi babi ini zatnya tetap haram. Walaupun kita cuci pakai sabun sekalipun, kita bakar sekalipun, tetap dalam agama Islam tetap haram. Itulah zat thayyiban dengan halal. Kemudian karena sesuatu makanan yang haram kita makan, dia akan menjadi daging. Kemudian masuk ke dalam darah, kemudian darah ini akan menyumbat ke telinga. Jadi telinga ini tidak bisa menerima kebaikan. Maka dia akan menjadi orang yang lalai dalam beribadah. Itulah dua dampak yang dapat saya sampaikan tentang makan dari harta yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Para Ustadz yang dimuliakan Allah SWT. Kalau saya perhatikan dari tadi yang kita bahas ini tentang makanan. Jadi kalau menurut saya kurang connect juga. Karena di situ judulnya dampak harta. Harta yang haram. Bisa memang makanan, tapi yang selama dari poin 1 sampai yang kedua ini saya lihat tentang makanan terus. Bukan harta kan? Sedangkan judulnya harta. Jadi maksud saya lalai dalam beribadah ya. Beramal soleh, beribadah. Banyak kita mencari harta dengan cara yang halal. Misalnya kerja di perusahaan atau di kantor atau di ladang misalnya nanam sawit, itu semua halal. Tapi dia lalai untuk
mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia dalam bekerja itu tidak ada batas waktunya. Makanya Imam Abu Laid As-Samarkandi mengatakan dalam Tambihul Ghafilin, dia katakan, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyah fajo khamsata asya. Siapa yang ingin hartanya mendapatkan kebaikan, nilai yang baik, diridhai Allah, di sisi Allah SWT, maka hendaknya dia minimal memperhatikan, minimal kata Imam Abu Laid As-Samarkandi ini 5 hal. Yang pertama, dia dalam bekerja, dalam berusaha tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Salat. Segenting apa pekerjaan kita, kalau sudah tiba waktunya salat dulu. Yang kedua, dalam mencari nafkah, kata beliau dalam kitab Tambihul Ghafilin itu, hendaknya dalam mencari nafkah itu supaya baik dan halal, tidak menyakiti hati orang kita dalam mencari nafkah. Banyak kita misalnya berusaha ternak ayam di perumahan yang padat. Itu halal, itu ternak ayam, tapi mengganggu orang, menyakiti hati orang. Itulah yang tidak boleh, lalai itu dalam beribadah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi kita fokus, kalau bisa, bukan saran saya, kita fokus jangan hanya ke makanan, tapi penghasilan harta. Karena judulnya itu dampak harta yang haram, bukan makanan yang haram. Tapi bisa juga kita masukkan makanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali cuman menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak ustadz, senior-senior kita tadi semuanya. Alhamdulillah semuanya merupakan ilmu buat kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Pada kesempatan ini, di antara kelalaian kita ataupun umat manusia dalam mencari harta, sehingga hartanya itu berdampak kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan materi kita, dampak dari harta haram. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, sesuai dengan hadis Rasul, yang artinya yang mungkin sudah sering kita dengar, akan datang suatu masa, kata Rasul, yang mana di masa itu manusia tidak lagi memperdulikan hartanya itu dia dapat dari hal yang baik ataupun dari hal yang haram. Maka berkaitan dengan kaidah usul fikih, iza tama'al halal wal haram gulibal haram. Apabila berkumpul harta yang halal dan yang haram, maka semuanya dikategorikan haram. Allah. Maka ini dampaknya nanti, jangan gara-gara sedikit harta kita yang didapat dari hasil yang tidak baik dalam syariat, lalu kita campurkan kepada harta kita yang mungkin halalnya jelas, akhirnya berakibat nanti semua harta yang kita dapat itu nanti tergolong harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati kita, apalagi suasana kondisi saat zaman sekarang, peluang itu banyak, sehingga harta mereka, harta sebahagian manusia tidak lagi peduli apakah itu hartanya haram ataupun apapun yang halal. Yang penting sama dia itu adalah milik dia. Lalu itu yang paling bahaya. Maka untuk itu kepada kita semuanya, bapak-bapak semuanya, mungkin penyampaian kita kepada diri kita sendiri ataupun jamaah nantinya, ini sebetulnya untuk koreksi untuk diri kita semuanya. Terutama kita pada penyampai yang baik, ini juga hati-hati kita. Kenapa? Karena suasana politik zaman sekarang, walaupun ini tidak kita sampaikan di ranah khutbah, tapi ini untuk
kita semuanya, kadang-kadang ada sebahagian kita mendukung hal-hal yang tidak baik. Padahal itu sudah betul nyata dilarang oleh Allah. Tapi karena ada fulusnya tadi, lalu dia dukung yang tidak baik itu, lalu dia katakan baik. Ini sangat bahaya buat kita. Kenapa? Bisa jadi kita penyampai ini kadang yang lebih parah mengamalkan hal itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kenapa? Ini suasananya luar biasa ini. Kadang sebahagian kita tidak lagi bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Yang penting ada pulusnya. Kalau sudah pulusnya itu dia anggap semuanya halal. Maka ini yang kita khawatirkan. Ini hanya koreksi untuk kita semuanya. Terkhusus bagi kami yang menyampaikan, ini mungkin tidak kita sampaikan di jamaah kita, tapi ini hanya untuk koreksi untuk masing-masing pribadi kita. Apalagi suasana ini sebentar lagi suasana pemilu. Ya, itu mungkin penyampaian buat kita, terkhusus kepada diri kami pribadi. Supaya apa? Supaya jangan nanti harta kita itu tidak diridhoi Allah. Kalau sudah harta kita tidak diridhoi Allah, ujung-ujungnya pasti efek sampingnya neraka, lalai solatnya tidak sah, bisa jadi tidak sah. Kenapa? Tidak diridhoi oleh Allah, bukan tidak sah. Kalau lah pakaiannya dia belikan dari pakaian dari uang yang haram, otomatis itu akan tidak tertolak. Sama dengan mencuci pakaian di air comberan. Sama juga seperti itu. Maka untuk itu ini hanya koreksi untuk bagi diri kami pribadi, mungkin bagi kita semuanya lah yang tidak kita sampaikan mungkin di depan khutbah Jumat nanti. Mungkin itu saja sedikit penyampaian. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan yang ketiga dari dampak harta haram tersebut, yaitu adalah masuk ke dalam neraka jahanam. Kepada Ustadz antara dua, silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita tumpangkan saja kepada saudara-saudara ataupun bapak-bapak yang dahulu daripada saya. Kemudian kita kembali atau kepada judul khutbah kita nantinya, dampak harta haram, sudah masuk di poin yang ketiga, yaitu masuk neraka. Kalaupun jelasnya manusia itu yang membuat yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin mereka itu masuk neraka. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka laksanakan atau perbuat sehari-hari. Jelas mereka itu sudah nampak ini sudah dilarang oleh Allah, tetapi mereka melakukan juga. Ini sudah dibolehkan oleh Allah, tetapi mereka tidak melakukan. Makanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang beriman itu, perbuatan yang dilarangnya itu betul-betul manusia meninggalkan perbuatan yang dikebenci Allah oleh Allah. Kalaupun mereka perbuat juga, inilah sanksinya, mereka itu masuk neraka karena perbuatan mereka itu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan aja, yaitu kenapa harta yang haram ini akan mencampakkan kita ke dalam neraka. Saya hanya mengambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man kasaba malan min ma'samin fatasaddaqa bihi aw wasala bihi rahiman aw nafaqahu fi sabilillah jumi'a zalika kullahu wa alqiya finnar." Barang siapa yang berusaha mencari harta
mimma semin dari perbuatan dosa atau sedekah, kemudian dia sedekahkan atau menghubungkan silaturahmi, kemudian dia nafkahkan di jalan Allah, semuanya akan dikumpulkan Allah dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini. Kemudian saya menambah tadi masalah yang menghalangi lalai dalam beramal soleh. Itu contohnya pada hakim. Hakim seharusnya memberikan keadilan. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia seharusnya. Tapi karena dia menerima sogok, harus memenangkan orang yang menyogoknya, maka hal yang demikian inilah salah satu dampak harta yang haram itu bisa melalaikan seorang hakim berbuat adil. Ini salah satunya. Jadi ini yang dia akan tercampak juga ke dalam neraka. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak harta haram tersebut doa tidak terkabul. Silakan, tafadhal masykur. Oke. Saya akan rangkup dari poin 1 sampai poin 4. Dah. Mau makan harta haram, mau makai harta haram, bilang Ustaz tadi kan makan aja, mau makai, secara pokoknya haram semuanya. Itu mendarah mendaging, itu naik ke otak. Jadi otak tuh nanti muncullah setan mensetir. Nah, tolong kamu kerjakan ini, kerjakan ini. Langkah-langkah setan nih. Nah, kemudian kalau udah langkah-langkah setan itu, pergilah ke tempat itu. Anak itu bawa hadiah yang besar. Kekoreke, bawa ke sana. Akhirnya masuk waktu zuhur. Alah, nantilah zuhur tuh, itu yang jelas dulu lari anak gadis itu nanti. Akhirnya masuk ke sana. Setelah masuk di sana kan udah 2 tuh langkah setan, lalai beribadah. Zuhur lewat tadi. Waktu asar pun lewat di sana. Akhirnya poin ketiga apa tadi Ustaz Min? Lalai. Masuk neraka jahanam. Akhirnya setelah di lobinya dikasihnya hadiah anak gadis tadi, kemudian setan ngajak, dia mau berzina tuh, kan udah dikasih hadiah tuh. Allah, langsunglah berzina. Tahu-tahu berzina, hamil, mengandung. Gimana caranya? Bunuh aja. Kan setelah dibunuh, ya jelas masuk neraka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Singkat, Allah Akbar. Singkat. Rasulullah SAW itu di dalam masjid pada waktu itu. Ada anak kecil masuk ke masjid, memeki dia. Apa kata Rasulullah? Inilah anak yang dibesarkan dengan harta haram. Inilah anak yang dibesarkan dengan harta haram. Ini dia efeknya. Jadi, apalagi doa. Dalam masjid aja meki. Ya doa apa? Udah jelas itu. Jasadnya aja memeki. Apalagi doanya. Itu aja. Siap. Di antara kita dalam ibadah ini tidak sempurna di dalam mengambil air wudhu maupun pakaian-pakaian kita ada yang kotor. Yang jelas ngambil air wudhunya. Kedua, niatnya dalam ibadah tersebut. Maka doa kita tidak dikabulkan. Ada di kolbi kita mengatakan saya, di situ berdoanya kamu. Ini maka nggak masuk. Maka Allah tak kabul. Kalau saya ya saya, maka ada Allah. Nah, dan sebagainya. Dengan jam 11:04, alhamdulillah dari sebanyak para ustadz yang datang, banyak sekali penjelasan yang mantap mengenai masalah dampak harta haram tersebut. Ya, baik kata Ustaz Samsul Bahasa Semblahari, kata Ustaz Amar, semua ustadz menyampaikan yang tidak baik itu adalah tujuannya masuk neraka jahanam, kan begitu. Selagi yang tidak baik yang tak Allah ridhoi, masuk neraka jahanam. Dan jangan sampai kita tersentuh harta ataupun makan minum yang haram. Sesuaikan dengan kondisi pada saat sekarang ini. Jika seandainya kita seorang ustadz sampai mencicipi makan minum yang haram, percumalah gelaran kita ustadz ataupun ustazah pada saat sekarang ini. Karena apa? Karena dalam sebuah diskusi mengatakan orang-orang yang makan makan minum yang haram, dibawanya untuk beribadah, sholatnya tertolak dengan secara otomatis. Belinya barangnya, hartanya dengan segala macam, dengan uang yang haram, maka itu percuma dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jawaban para ustaz tadi betul semua. Ya, Allah ridhoi.
ya, makan minum yang haram neraka jahanam, dengan harta bisa lalai, ikuti langkah-langkah syaitan laknatullah, itu semuanya itu tujuannya adalah agar terhindar kita dari sesuatu yang Allah tak ridhoi sama umat Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu menghindari dari harta-harta yang haram. Biarpun secuil, kita singkirkan secara sama-sama, dan jangan sampai kita termakan, terminum dari harta haram tersebut. Yuk kita antisipasi, jangan sampai ada orang datang ke rumah, ini barang yang subhat, ini barang yang haram, kita makan dengan secara sengaja. Anak makan, istri makan, suami makan, adik makan, maka percumalah kita menjadi hamba Allah yang insan kamil, manusia yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaatnya, semoga yang kita bahas pada hari yang berbahagia ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita jelaskan itu panjang lebar lagi, dan semuanya yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa haram dan masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.